Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3 dan we are presented about Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. So, our members in Group 3 is Sahratul Aini, Hartika Permatasari, Sulhijjah Basyar, dan saya sendiri Muhammad Faiz Safrizkyaldi. Okay, the first slide is dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa undang-undang tentang guru telah tercantum di beberapa pasal dan memutuskan beberapa pasal. Kemudian next slide, bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan guru adalah 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik guru. 4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 5. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, next slide. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antar guru dan penyelenggara pendidikan. 8. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, serta halayak lainnya. Jangka waktu yang paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian 9. Guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil atau guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan. Kemudian next slide. Bab 2, kompetensi dan sertifikasi. Pada pasal kedua menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian bagian pertama yaitu dalam ranah kata kompetensi tercantum dalam pasal 3 yang pertama. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 2. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ketiga, kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat holistik. Kemudian bagian kedua dalam ranah kata sertifikasi. Pasal 4. Yang pertama, sertifikat pendidik guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pasal 5. Yang pertama, kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian next slide, pasal 6. Yang pertama, program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan. Yang kedua, beban belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 itu adalah kredit semester. 3. Beban belajar sebagaimana dimaksud untuk menjadi guru pada SD harus berpendidikan S1 atau D4. Kemudian yang keempat, beban belajar yang dimaksud pada ayat 1 yaitu harus
berlatar belakang S1 dan D4 kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester. Kemudian pasal 7, muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk lulusan program S1 atau D4 kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional, dan untuk lulusan program S1 atau D4 atau non-kependidikan dititik beratkan pada kompetensi pedagogik. Kemudian pasal 8, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian next slide, pasal 9 dan pasal 10. Yang pertama, jumlah peserta didik program pendidikan profesi tiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Yang ketiga, uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui ujian tertulis dan ujian kinerja dengan standar kompetensi. Kemudian pasal 10, sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Yang kedua, calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. Kemudian yang ketiga, calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya, tetapi diperlukan oleh daerah khusus yang membutuhkan guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus dari ujian kelayakan. Selanjutnya adalah pasal 11. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperoleh guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12. Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. 2. Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 3. Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Pasal 13. 1. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria A. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi. B. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. C. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan A. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. B. Letak dan kondisi geografis. C. Kondisi sosial ekonomi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri. Bagian ketiga, anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Pasal 14. 1. Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 2. Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Bab 3. Hak. Bagian ke-1. Tunjangan profesi. Pasal 15. 1. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi 1 nomor registrasi guru oleh departemen. B. Memenuhi beban kerja sebagai guru. C. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. D. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. 2. Seorang guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya sertifikat pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang dimanfaatkan jasanya sebagai guru. Pasal 16. Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas. A. Pada satuan pendidikan khusus. B. Pada satuan pendidikan layanan khusus. C. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 17. 1. Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila pengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut. A. Untuk TK, RA atau yang sederajat 15:1. Untuk SD yang sederajat 20:1. C. Untuk MI atau yang sederajat 15:1. Untuk SMP yang sederajat 20:1. Untuk MTS atau yang sederajat 15:1. Untuk SMA atau yang sederajat 20:1. Untuk MA atau yang sederajat 15:1. Untuk SMK atau yang sederajat 15:1. Dan yang terakhir untuk MAK atau yang sederajat 12:1. Selanjutnya pasal 18. Tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diselenggarakan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional. Pasal 19. Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru dan oleh departemen. B. Memenuhi beban kerja sebagai guru. C. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. D. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Melaksanakan kewajiban sebagai guru. Dan yang terakhir yaitu tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidik tempat bertugas. Selanjutnya adalah pasal 20. Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas. A. Pada satuan pendidik khusus. B. Pada satuan pendidikan layanan khusus. C. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 21. Tunjangan fungsional guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan sebagai belanja pegawai atau satuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22. Bagian ketiga, tunjangan khusus. Tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya adalah bagian keempat, kesetaraan tunjangan. Pasal 23. 1. Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian kelima, maslahat tambahan. Pasal 24. 1. Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Selanjutnya, pasal 25, Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian masalah tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 6 atau ayat 7 untuk guru yang bertugas A. pada satuan pendidikan khusus, B. pada satuan pendidikan layanan khusus, atau C. sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 26, maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk A. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan beasiswa, atau penghargaan bagi guru, dan B. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan atau putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 27, 1. Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf berupa kesempatan dan atau keringanan biaya pendidikan bagi putra, putri kandung, atau anak angkat guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya dan belum menikah. Pasal 28, 1. Maslahat tambahan yang terbentuk dana bagi guru, baik yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pasal 29, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan peraturan menteri atau peraturan kepala daerah. Bagian ke-6, penghargaan. Terdapat dalam pasal 30, 1. Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus. Pasal 31, 1. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Pasal 32, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1. Pasal 33, guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi satu kali selama masa karirnya sebagai guru. Pasal 34, 1. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35, sebagai penghargaan kepada guru, pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Bagian ke-7, promosi. Pasal 36, 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 2. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. Bagian ke-8, penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada peserta didik. Pasal 37, 1. Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya. Yang kedua, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 38, 1. Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terikat dengan peserta akademik dan atau prestasi non-akademik. Pasal 39, 1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Bagian ke-9, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 40, 1. Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 41, 1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Pasal 42, guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian ke-10, akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Pasal 43, 1. Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.
Bagian ke-11, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Pasal 44, guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Bagian ke-12, kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Terdapat dalam pasal 45, satu guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat A. Satuan pendidikan, B. Kabupaten atau kota, C. Provinsi, dan D. Nasional. Bagian ke-13, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru. Pasal 46, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Pasal 47, 1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Pasal 48. 1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 4 dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pasal 49. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru oleh guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, 47, dan pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya. Bagian ke-14, cuti. Pasal 50. 1. Guru yang diangkat pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51. 1. Selain cuti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Bab 5. Beban kerja. Pasal 52. 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. A. Merencanakan pembelajaran. B. Melaksanakan pembelajaran. C. Menilai hasil pembelajaran. D. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Pasal 53. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 bagi guru yang A. Bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, B. Berkeahlian khusus, dan C. Dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Pasal 54. 1. Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Bab 5. Wajib kerja dan pola ikatan dinas. Pasal 55. 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 56. 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Pasal 57. 1. Calon guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 6. Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan. Bagian ke-1. Pengangkatan dan penempatan pada satuan pendidikan. Pasal 58. 1.
Pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59. 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat selama 2 tahun. Pasal 60. 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Bagian kedua, pengangkatan dan penempatan pada jabatan struktural. Pasal 61. 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga, pemindahan. Pasal 62. 1. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi. Pasal 63. 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam jangka waktu 10 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pasal 64. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh menteri. Bab 8. Ketentuan peralihan. Pasal 65. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pasal 66. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat mendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru. Pasal 67. Pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 68. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Demikianlah presentasi kami tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.